Ini rekomendasi kayaknya untuk mengisi akhir pekan nih, Valen. Jadi kalau yang satu ini pemirsa wisata edukatif ke Museum Bank Indonesia. Siapa yang suka ke museum? Nah, ini cocok nih berarti ya. Karena kalau di sana ada ribuan koleksi terutama terkait alat transaksi sejak zaman pra kemerdekaan, tahu Jason? Oh, jadi kita bisa tahu sejarah juga ya. Dan selain itu nanti Museum Bank Indonesia juga didesain ramah untuk bahkan anak-anak. Mayoritas pengunjungnya itu yang anak-anak, balita, remaja-remaja bisa loh datang ke Museum Bank Indonesia. Nah, pemirsa penasaran kan bagaimana di sana situasinya, apa aja koleksi museum di Bank Indonesia, Museum Bank Indonesia ini. Di sana ada jurnalis Metro TV Insan Suwardi yang akan ajak Anda untuk jalan-jalan melihat isi dari Museum Bank Indonesia. Coba kita lihat yuk. Sejumlah rekomendasi tempat wisata khususnya di Jakarta ini banyak sekali pilihan yang bisa Anda pilih. Namun bagaimana jika Anda memilih salah satu rekomendasi tempat wisata yang bersifat edukatif dan tepatnya pun strategis dengan sejumlah bantuan transportasi umum dengan akses kendaraan yang mudah dan berada di salah satu pusat Jakarta. Seperti dari Museum Bank Indonesia yang bisa Anda pilih untuk menikmati waktu bersama dengan keluarga, teman, namun bersifat edukatif dengan sejumlah informasi menarik yang bisa Anda dapatkan dari museum ini. Selengkapnya kami hadirkan dalam segmen spesial Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Dari segmen spesial Jalan Pagi Selamat Pagi Indonesia langsung berada dari Museum Bank Indonesia. Dari kawasan Kota Tua, ini menjadi salah satu tempat yang bisa Anda pilih sebagai salah satu rekomendasi untuk berwisata, untuk mendapatkan informasi-informasi yang bisa menambah wawasan Anda terkait bagaimana sistem keuangan nasional ini bergerak ataupun berjalan dari masa ke masa. Nah, untuk membahasnya secara lengkap sudah bersama dengan kami, dengan Wakil Kepala Divisi Museum Bank Indonesia, Ibu Francisca Heni Miraning Tias. Bu Siska ya Bu ya? Bu, dari Museum Bank Indonesia ini, tadi kan kalau saya lihat ini tempatnya estetik banget Bu. Mungkin sedikit masuk kali ya Bu ya, ini kan agak sedikit panas ya Bu ya, masuk dikit ya Bu ya. Kita masuk sedikit nih pemirsa. Dari salah satu ruangan yang ada di Museum Bank Indonesia ini, Bu Siska, sebelum kita ngobrolin ruangan ini, sedikit Bu, apa yang perlu diketahui dari masyarakat terkait dengan Museum Bank Indonesia? Ya, baik, teman-teman, kami menyebutnya sahabat MUBI ya, sahabat Museum Bank Indonesia. Jadi teman-teman kalau pengen tahu tentang kejayaan Indonesia di masa lalu, khususnya mengenai perekonomian, kalian wajib datang ke Museum Bank Indonesia. Kenapa? Satu, bangunannya asli dari zaman Belanda. Dulu namanya The Javase Bank. Jadi kalian akan melihat di sini koleksinya dari zaman The Javase Bank, kemudian pilar-pilarnya yang akan mengingatkan kalian pada mungkin kalau nonton di Netflix film Bridgestone, maka akan seperti itu ambience-nya. Ternyata ini adalah salah satu museum yang asli dipertahankan dari, kalau tidak salah, The Javase Bank ya Bu ya. Ini menjadi salah satu bank jadi istilahnya bank sentral pada zaman Hindia Belanda. Pada saat itu ini menjadi salah satu pusat bank yang dilakukan di bank sirkulasi di Hindia Belanda ya Bu ya. Kalau dari Museum Bank Indonesia atau MUBI ya Bu, yang saya sebutnya nih Bu. Kalau dari Bu Siska sendiri secara personal, ada nggak sih Bu dari beberapa koleksi di dalamnya yang menarik bagi Bu Siska? Ya, yang menarik buat saya adalah UPK 75. Sebenarnya bukan uang lama ya, tapi uang baru. Kenapa menarik buat saya? Karena itu benar-benar menggambarkan bahwa Indonesia udah berdiri 75 tahun dengan segala dinamikanya dan kita masih tetap berdaulat, dan hari ini bisa dilihat dari betapa uang kita tuh sangat cantik didesain. Dan sebagai informasi, yang terdapat gambar di dalam UPK 75 itu merupakan perwakilan dari seluruh daerah ya. Boleh dikata ada sekitar 5-6 daerah seperti itu. Oke, tadi UPK 75 yang menjadi salah satu favorit dari Bu Siska. Tapi secara umum Bu, yang perlu diketahui dari masyarakat, ada berapa sih Bu total koleksi yang dimiliki dari Museum Bank Indonesia? Ya, sebenarnya Museum Bank Indonesia memiliki koleksi lebih dari 175.000. Dan itu betul. 175.000? Iya, lebih dari 175.000 koleksi numismatik dan non numismatik, dan itu semua belum selesai kita registrasi. Ya, jadi ada PR besar buat kita untuk melihat lagi koleksi-koleksi ini untuk nanti kemudian bisa kita layout di tata pamer dan teman-teman bisa melihat.
Oke. Tapi dari lebih dari 1.700 koleksi, yang paling tua Bu, apa sih Bu koleksi yang ada di sini? Uang ma itu adalah uang yang benar-benar asli dari emas, uang dari zaman kerajaan. Nah itu besarnya sebesar biji kacang hijau. Kecil sekali Bu ya? Ya, Dan jadi masih ada di sini. masih ada. Nah, kenapa saat itu uang kan selalu dimasukin, kalau lihat film-film zaman dulu uang ditaruh di dalam kantong kecil. Seperti pouch gitu ya Bu ya? Ya, seperti pot kecil karena itu uangnya kecil-kecil. Oke, bahkan uang ma ini masih ada dan asli dipertahankan di MUBI ya Bu ya. Sekarang kita sedikit membicarakan ruangan ini ya Bu ya. Ini ruangannya namanya apa sih Bu? Di sini namanya ruang hijau. Kenapa namanya ruang hijau? Yang paling kelihatan adalah ornamen di sini. Di sini adalah ada keramik-keramik yang memang pada saat itu didatangkan langsung dari Venesia. Jadi karena hijau ini suasananya jadi lebih adem. Selain dibantuan oleh AC, tapi memang lebih adem, dan ruangan ini dipergunakan, bisa dilihat di sini dioramanya, dipergunakan oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda untuk merenung dan juga untuk berdiskusi, memutuskan hal-hal penting yang harus disampaikan kepada masyarakat saat itu. Contohnya kalau mungkin sekarang yang dilakukan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia melalui rapat Dewan Gubernur. Nah ini adalah lokasinya, rapat Dewan Gubernur pada masa itu. Pemirsa, ternyata menarik ya, dari salah satu diorama yang dihadirkan di sini. Kalau biasanya mungkin Anda mengikuti, setiap bulannya Bank Indonesia ini menghadirkan rapat Dewan Gubernur, namun di Jejak Fast Bank di era itu juga menghadirkan rapat serupa. Dan disinilah MUBI atau Museum Bank Indonesia menghadirkan kegiatan yang dinarasikan ataupun dihadirkan dalam bentuk diorama yang berada di samping saya dan Bu Siska. Bu Siska, mungkin kita sedikit berjalan ya Bu. Ada beberapa foto di belakang diorama ini yang bisa kita kulik-kulik nih sebenarnya. Siapa sih orang-orang ataupun tokoh-tokoh yang berperan dalam membangun ataupun menjaga dari Museum Bank Indonesia. Bu Siska, kembali nih Bu, dari sejumlah tokoh yang dipasang di sini ya Bu ya. Ini kan kalau saya lihat ada beberapa wajah asing ataupun juga wajah-wajah dari Indonesia Bu. Kalau sebelumnya membicarakan mengenai pendirian Museum Bank Indonesia, tokoh-tokoh siapa saja Bu sih yang berperan? Sebenarnya kalau tokoh yang pendirian Bank Indonesia yang utama adalah Bapak Syarifuddin Prawira Negara. Beliau adalah Presiden The Java Bank yang pertama untuk orang Indonesia. Tahun yang beliau menjabat 1951 sampai 1953, itu pada saat menjadi The Java Bank, kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia pada tahun 1953 sampai 1958, dan namanya beliau diabadikan menjadi nama salah satu gedung di kantor pusat Bank Indonesia di Tamrin. Oke, Pak Syafruddin ini ternyata menjadi salah satu sosok yang berperan untuk hadirnya MUBI di tengah masyarakat ya Bu ya. Oke. Hadirnya Bank Indonesia. Hadirnya Bank Indonesia termasuk dengan hadirnya MUBI di dalamnya ya Bu ya. Oke. Nah Bu Siska, kalau dari ini kan tadi ada Pak Syafruddin, mungkin kalau sedikit menggambarkan di sebelah kiri saya nih ya Bu ya. Ini kan ada beberapa, seperti kalau tidak salah nih saya tebak ini adalah mereka yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, betul tidak ini? Betul sekali. Bu, kalau kita lihat ini sebenarnya kan ada perjalanan-perjalanan menarik di dalamnya Bu. Mungkin ada nggak sih Bu cerita dari personal Ibu sendiri terkait dengan kehadiran dari sosok-sosok mereka di eranya dan perjalanan MUBI di masyarakat seperti apa Bu? Oke, sepanjang saya bekerja di Bank Indonesia yang baru 18 tahun ini, saya sudah bersama dengan berada di bawah kepemimpinan bapak-bapak ini. Kalau yang sekarang Pak Peri Warjio, saya dulu pertama mulainya 2007 saya. Sorry, Pak Burhanuddin Abdullah. Sudah bersama dengan Bank Indonesia ya Bu ya. Nah, apa sih Bu perjalanan yang paling Ibu ingat dari perkembangan Museum Bank Indonesia? Oke, saya memang bertugas di Museum Bank Indonesia belum terlalu lama, tetapi saya melihat bahwa kalau zaman dulu museum itu identik dengan sesuatu yang kuno, menakutkan, membosankan, dan hanya dihadiri atau didatangi oleh orang tua, tapi tidak dengan Museum Bank Indonesia. Kenapa? Karena Museum Bank Indonesia juga aktif melaksanakan kegiatan atau ada aktivitas-aktivitas yang mendorong anak-anak muda untuk berkegiatan di museum. Salah satunya adalah melalui pameran temporer. Oke, ternyata sudah banyak perkembangan, meski kalau Bu Siska bilang baru join di Museum Bank Indonesia masih baru ya Bu, tapi Ibu sudah melihat sendiri bagaimana MUBI bisa hadir dengan wajah baru dan tidak dengan stigma yang membosankan ataupun dengan stigma orang tua begitu ya Bu. MUBI hadir untuk tetap fit dengan masyarakat di eranya. Nah, kalau ngomongin lagi Bu, untuk Museum Bank Indonesia sendiri ini bukanya biasanya setiap hari apa dan bagaimana sih Bu masyarakat mengakses untuk ke sini? Museum Bank Indonesia buka dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu. Kemudian bukanya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 siang. Siapa yang boleh datang sini? Semuanya boleh datang. Buat teman-teman yang punya kartu pelajar atau kartu mahasiswa,
free. Tapi kalau misalnya tidak punya, boleh datang dengan hanya Rp5.000 saja. Hanya Rp5.000 bisa berwisata, mendapatkan informasi yang sangat menarik ya Bu terkait bagaimana perkembangan keuangan nasional. Nah terakhir Bu, kalau menurut Ibu bagi mereka terutama mungkin anak-anak muda nih yang penasaran ingin langsung datang ke MUBI, spot mana saja yang harus mereka datangi di Museum Bank Indonesia? Oke. Untuk spot kalau yang suka foto-foto instagramable, di sini di depan ada pilar-pilar di selasar. Nah itu ambience-nya seperti kalian berada di kerajaan, seperti itu. Kalau nanti di dalam museumnya kalian akan bisa menemukan ruang emas. Itu kalian akan bisa melihat sebesar apa dan sebanyak apa sih devisa kita yang dibentuk dalam logam mulia emas. Kemudian juga ada ruangan numismatik, itu salah satu harta karun kita. Oke, itu tadi berbincang kami bersama dengan Wakil Kepala Museum Bank Indonesia, Ibu Francisca. Terima kasih bersama dengan Selamat Pagi Indonesia di segmen spesial Jalan Pagi. Sukses selalu Bu untuk bagaimana mempertahankan Bank Indonesia tetap eksis di masyarakat. Nah, tadi pemirsa, perbincangan kami dengan Bu Siska, sejumlah gebrakan dari Museum Bank Indonesia ini dihadirkan untuk bagaimana terus menarik minat masyarakat. Salah satunya dengan hadirnya pameran temporer bentengan yang dihadirkan untuk bisa mengenalkan sistem keuangan nasional dengan permainan yang hadir di dalamnya. Selengkapnya jangan kemana-mana, tetaplah di segmen spesial Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Anda masih bersama dengan kami dalam segmen spesial Jalan Pagi, Selamat Pagi Indonesia. Tentu ini memiliki hal yang menarik ya, bagaimana Bank Indonesia setelah memiliki museum yang bisa menjadi rekomendasi Anda untuk berwisata, sekaligus mendapatkan informasi yang edukatif mengenai keuangan nasional. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia ini memberikan sebuah gebrakan baru. Salah satunya baru saja diluncurkan oleh Bank Indonesia lewat program bentengan atau pameran temporer Decomentary. Di tempat saya melaporkan saat inilah, ini yang setelah didesain untuk bagaimana memberikan informasi ataupun edukasi mengenai keuangan dengan cara yang lebih ramah anak. Kalau di belakang saya ini seperti ada beberapa permainan-permainan di eranya. Ada juga disandingkan dengan sejumlah uang yang beredar di masa itu. Kalau kita lihat ini seperti salah satunya adalah uang dengan nilai Rp10.000 di era itu yang juga diluncurkan bersamaan dengan beberapa permainan yang saat itu lagi ngehits di zamannya. Nah, sedikit ini juga ada di sebelahnya uang kartal atau uang rupiah kertas dengan nominal Rp500. Ini orang utan ya gambarnya. Ini siapa nih bagi kalian yang pada saat itu masih sempat menggunakan uang ini? Artinya, pameran bentengan Decomentary ini menjadi salah satu hal yang bisa Anda pertimbangkan untuk bagaimana Anda menikmati sejarah perkembangan keuangan nasional dengan cara yang lebih ramah anak, tentunya dengan sejumlah permainan di dalamnya. Nah, dalam segmen kali ini saya tidak sendiri. Saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia, ada Bapak Junanto Herdiawan yang akan langsung berbicarakan mengenai bagaimana sih keunikan dari pameran temporer Decomentary bentengan ini. Pak Jun, boleh Pak dengan pemirsa SPI selamat pagi. Halo, selamat pagi pemirsa. Oke, nah. Pak Jun, ini menarik Pak. Kalau tadi saya bilang nih di awal bahwa Bank Indonesia ini tentu memiliki misi bagaimana untuk terus melakukan edukasi mengenai sistem keuangan nasional. Salah satunya tetap ramah anak ya Pak. Karena kalau tidak salah ini kan lebih dari 50% pengunjung museum ini kan didominasi oleh anak-anak Pak. Betul. Boleh nggak sih Pak cerita mengenai pameran Decomentary bentengan ini? Ya, 51% lebih pengunjung Museum Bank Indonesia ini adalah anak-anak ya. Jadi kita 1 Juli ulang tahun BI, 23 Juli Hari Anak-anak, Agustus HUT RI. Jadi kita buat sebuah pameran yang mengangkat tentang permainan anak-anak. Nah, ini permainan anak-anak ini menarik, evolusi permainan anak-anak dari masa ke masa. Oke. Pak, paling kan mengangkat permainan anak-anak dari masa ke masa. Saya lihat nih kalau mata saya nih pemirsa yang paling saya tuju ini ada permainan Tamiya nih di bawah saya. Ini karena di masa saya ini dulu sering banget nih Pak Jun main ini. Zaman Mas Isan ya? Iya, zaman saya banget nih Pak, selalu main ini buat nabung beli Tamiya gitu. Iya. Nah, selain untuk bagaimana mengenalkan keuangan dengan cara yang ramah anak ya Pak permainan. Kalau lewat program temporer Decomentary atau bentengan ini kira-kira akan dilaksanakan sampai kapan sih? Ini berlangsung 2 bulan ya, 2 bulan sampai dengan 15 September. Jadi luangkan waktu hadir ke sini, datang saksikan bagaimana edukasi permainan dengan sistem pembayaran nih yang paling penting nih. Okay. Ini kalau saya mau kasih cerita ya, ada beberapa permainan masa-masa lampau, tetapi di sini juga ada uang yang berlaku pada masa itu. Jadi tentunya anak-anak Gen X kayak saya nih, mainnya dulu Voltus, Gundam gitu kan. Oh ini pasti uangnya masa-masa itu uang Kartini ya.
ada uang 5.000 yang sasando, ini uang-uang tahun 80-90. Semacam kalau kita lihatnya kayak ngajak throwback gitu ya Pak ya, kembali ke masa. Sebenarnya kalau saya pun menurut saya pribadi dengan pameran seperti ini tidak hanya segmentasinya anak-anak ya Pak, seperti contohnya Bapak tadi, contohnya saya dengan permainan di era Bapak juga bisa kembali mengingat uang-uang itu ya Pak? Ya tentu, karena uang itu berevolusi dari masa ke masa. Dari uang bentuknya fisik sampai ke bentuknya digital atau non-tunai. Ini yang kita coba ajak dan meningkatkan literasi kepada masyarakat. Dengan adanya uang fisik, kita harus waspada terhadap uang asli, uang palsu, ya. Dan kalau digital nanti juga harus waspada terhadap penipuan, skimming, phishing, juga termasuk hati-hati judi online. Itu yang paling penting, itu yang kita ajak di sini. Oke, ternyata banyak misi bagaimana dari Departemen Komunikasi Bank Indonesia untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perkembangan keuangan, termasuk keuangan digital ya Pak ya. Namun ini menjadi pertanyaan Pak, kalau saya lihat ini kan sejumlah yang ditampilkan di sini kan kebanyakan kan uang kertas ya Pak ya, uang-uang yang memang fisik begitu. Bagaimana Bapak tetap mengenalkan uang digital dengan tema yang cocok untuk permainan-permainan yang ada di sini Pak? Ya, permainan-permainan di masa lalu tentu masih menggunakan uang fisik ya. Itu ada uang 500 dengan orang utan, 100 dengan badak. Tetapi permainan-permainan di masa kini itu sudah non-tunai kebanyakan. Karena kita membeli segala sesuatu kini sudah dengan non-tunai. Bisa dengan kris, dengan transfer. Dan itu menunjukkan bagaimana sistem pembayaran itu bergerak bersama dengan perkembangan permainan. Pak, sambil jalan-jalan dikit kali ya Pak ya. Tadi melihatin beberapa koleksi permainan di sini Pak. Yang paling menurut Bapak menarik mata Bapak, apa permainan yang mana sih Pak? Tentu permainan-permainan di masa saya kecil dulu ya, di masa-masa tahun 80-an, mainan di mana masih analog sistemnya ya. Ada main bentengan, di situ ada main dakon atau congklak, ada main enggrang ya, di situ main petak umpet, itu mainan-mainan seperti itu. Dulu kita membuat mainan. Jadi mainan tuh dulu kita buat itu, kalau nggak ada uang gitu bikin mainan. Tapi sekarang mainan sudah ada digital, jadi kadang-kadang nggak ada barangnya. Dan permainan itu pun di tempat pameran ini juga disandingkan dengan uang-uang yang ada di masa itu ya Pak? Ya ada. Itu untuk menunjukkan bagaimana relate-nya masa. Tadi saya lihat uang 100 rupiah yang gambar badak itu ya, itu inget banget itu masa saya umur masih 6 tahun, 7 tahun gitu ya, uang rupiah. Terus 500 rupiah yang gambar orangutan. Nah itu juga untuk Gen X itu pasti relate banget deh, mau 500 dengan orangutan. Kembali dengan konsep utama bisa bagi para Gen X untuk throwback, mengenang masa lalu ya Pak ya. Tapi kalau ngomongin umur itu kan hanya angka ya Pak, jiwa semangatnya tetap muda ya? Iya tentunya, tentunya kan kita ini sudah orang tua tentu perlu mengajak anak-anaknya, untuk anak-anak yang sekarang ini diajak mengenal kepada permainan-permainan di masa lalu juga, supaya tidak punah kan. Anak-anak sekarang permainannya digital semua, kadang-kadang terpisah, tapi dengan diajak ke sini, orang-orang tua ajak anak-anaknya ke sini mengenal permainan orang tuanya di masa lalu, dan siapa tahu tertarik ikut memainkan itu juga. Oke, ternyata menarik nih. Kalau kita lihat mungkin lebih detail kali ya Pak yang ngelihat untuk permainan egrang yang ada di belakang sini. Nah pemirsa, ini salah satu booth yang sudah disediakan untuk bagaimana mengenalkan permainan era dahulu, namun tetap relate untuk bagaimana Bank Indonesia bisa memperkenalkan sistem keuangan sesuai dengan masa kejayaan permainan di saat itu. Seperti kalau kita lihat ya Pak, beberapa permainan nih, ada permainan gasing yang mungkin bagi Anda yang sempat kembali mengingat atau sempat bermain dengan gasing-gasing tipe seperti ini, pas banget nih Bank Indonesia juga menyediakan untuk bagaimana Anda bisa menikmati kembali momen-momen saat Anda bisa memainkan permainan ini di masa kecil Anda. Nah, kembali lagi ke Pak Jun nih Pak, kan dari banyak permainan ini nih Pak, ini kan kalau saya lihat ada kitiran, ada ketekan, ada gasing dan lain-lain Pak. Kalau pesan Bapak bagi para pengunjung, mungkin kan tidak hanya anak-anak ya Pak, mungkin bagi Gen X atau mungkin yang lebih tua lagi ingin datang, sebenarnya bisa nggak sih Pak untuk menikmati permainan ini selagi tetap bisa mendapatkan edukasi keuangan Pak di dalam? Ya tentu bisa ya. Jadi kita melihat mainan-mainan yang ada di sini tentu punya sejarah. Setiap dari kita itu, manusia itu pada dasarnya homo ludens ya, atau makhluk yang bermain-main. Jadi senang dengan permainan. Jadi dari kecil hingga kita dewasa, dalam diri kita itu ada keinginan untuk bermain. Jadi permainan-permainan inilah yang mengangkat kenangan-kenangan masa lalu, dan tentunya jangan lupa di situ juga kita mengajarkan bagaimana pembayaran itu berevolusi dari masa ke masa. Itu yang kita ajar.
Pak Jun, setelah kita melihat banyak permainan ini, kalau ini kan sudah mungkin kita bilang di era Bapak begitu ya pada saat permainannya, kita mungkin cari ya Pak para pengunjung yang mungkin sedang menikmati permainan ini. Tadi saya ngelihat satu sih Pak, kayak ada kumpulan anak pada main nih. Saya ingin tahu sebenarnya dari mereka tuh bagaimana sih Pak melihat konsep perkembangan dari pameran temporer dokumenter ini. Nah, pemirsa ada di tepat di depan kami ini ada beberapa anak sedang bermain. Kita langsung todong kali ya pemirsa ya. Permisi, halo, boleh gabung dengan Metro TV sebentar. Ini dengan siapa nih? Aku Sherin, aku Reta, aku Indah, Kalian ini pelajar kelas berapa sih? aku kelas 12 SMK. Aku iya sama semua. Sherina, tadi kan aku lihat Sherina sama teman-teman lagi asik nih main game ini. Boleh ceritain nggak lagi main game apa sih tadi? Ini main game apa tonjok-tonjokan gitu kak? Fighter gitu. Street Fighter. Sherina, kita mau nanya. Ini kan pameran ini kan didesain dengan banyak permainan nih di dalamnya nih. Mungkin kamu tadi udah keliling-keliling ya. Selain permainan mesin game ini, ada nggak sih tadi permainan yang sangat menarik mata kamu dan teman-teman? Itu sih kak paling depan PS gitu kak. Yang awal masuk gitu kak. Soalnya menarik gitu. Kamu kalau betul kamu kelahiran tahun berapa sih? 2008. Nah tadi ini kan ternyata permainan ini kan dibuat sama Bank Indonesia, tahu nggak kalau ini buat mengenalkan keuangan buat kalian? Tahu. Tahu dari mana tuh? Tahu karena aku tadi udah muter-muter keliling-keliling. Coba tadi Sherina dan teman-teman ceritain satu-satu nih dari sekian banyak uang yang ditempelkan di sini, ada nggak yang paling kalian tertarik dari yang dilihat? Kalau dari kita itu uang sambung ya? Ya, uang sambung. Uang Uang sambung itu uang yang belum dipotong gitu, Kak. Ternyata ada tadi ya ditampilkan di sini ya. Nah, Pak Jun ini kan mereka ternyata bisa menikmati permainan tetap sembari mendapatkan edukasi. Nah, mungkin Bapak nih sebagai dari Bank Indonesia memberikan pesan kepada mereka pentingnya untuk mengenal ataupun mencintai rupiah kita sebagai salah satu aset kebanggaan nasional dan aset pembayaran negara. Ya, ini sebagai anak-anak muda tentunya harus tetap diingat bahwa kita dan permainan itu dari dulu mata uang adalah rupiah ya. Jadi harus cintai, harus bangga, harus paham terhadap rupiah ya. Jadi harus paham nih kalau dapat uang. Dan sekarang juga dalam digitalisasi dengan non tunai, sudah biasa kan pakai non tunai, udah bisa semua kan? Pakai HP bayar kan? Pakai kris. Pakai kris. Tetapi harus ingat, harus berhati-hati juga ya. Jangan sampai terjebak ikut-ikutan judi online ya, pinjol ilegal, jangan ya. Jadi gunakan secara bijaksana, pakai uang non tunai dengan baik ya. Tentunya tetap bermain. Jadi main-main jangan lupa. Anak-anak juga harus main ya, main tetapi tetap belajar ya. Kira-kira. Cakep banget Sherina, diingat ya pesan dari Pak Jun untuk selalu mencintai rupiah ya Pak Jun ya sebagai salah satu kebanggaan Indonesia dan tetap mengikuti bagaimana perkembangan keuangan baik keuangan digital lewat kris dan lain-lain ya Pak ya. Ini selalu bisa kalian gunakan. Nah, selamat main lagi ya. Lanjutin. Nah, terima kasih Pak Jun bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Indonesia, segmen spesial Jalan Pagi di Museum Bank Indonesia. Sukses selalu Pak untuk bagaimana menjaga dan mengenalkan sistem keuangan kepada masyarakat. Nah, itu tadi pemirsa perbincangan kami bersama dengan Kepala Grup Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan, yang menyebutkan bahwa memang ini menjadi hal yang penting bagaimana Bank Indonesia selalu memberikan edukasi dengan sejumlah cara yang unik dan menyenangkan. Seperti lewat pameran ini, di mana sejumlah permainan didesain ataupun ditampilkan sesuai dengan masanya bersamaan dengan beberapa uang yang dihadirkan di sampingnya untuk bisa mengingatkan kembali kepada kita untuk selalu mencintai rupiah sebagai kebanggaan negara. Bagaimana? Kapan Anda rencana tertarik datang ke Museum Bank Indonesia? Kita tunggu ya. Dari Jakarta, Insan Suwardi, Dirham Syah Maulana, Metro TV.